saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita awali di dalam ibadah di malam hari ini, ada persembahan tari dari anak gereja kita GKJ Jemaat Medali dengan apa ini judulnya Mutiara Nusantara. Mari kita nikmati bersama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
ternyata anak di gereja kita banyak yang mempunyai talenta yang luar biasa, perlu dikembangkan nggih Bapak Ibu untuk anak-anaknya nggih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam. Salam. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita acara kita mulai, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Monggo. Monggo tim vokal. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, selama kita di dalam Tuhan, kita pasti memperoleh kebahagiaan. Walaupun dalam kondisi apapun, tapi kita tetap mendapat kebahagiaan dan kedamaian dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan dengan sukacita dengan pujian Sajeke Aku Nderek Gusti. Monggo, bergoyang. Bersemangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
masih lagu sampun benggeh-benggeh. Yang terhormat Bapak Pendeta Lasaro Edwa Nasarani beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu Penatua dan Diaken GKJW Jemaat Bedali, dan juga yang kami hormati Saudara Maria Eva, mahasiswa yang bertugas di Gereja GKJW Jemaat Bedali. Dan juga tidak lupa yang kami banggakan, yaitu warga Jemaat KRW Matius dan juga KRW Markus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah dan izinkanlah pada saat ini kami akan membacakan susunan acara di malam hari ini, yaitu ibadah syukur kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang diadakan oleh keluarga besar KRW Matius. Adapun susunan acara di malam hari ini yaitu yang pertama doa pembukaan yang akan disampaikan nanti oleh Saudara Maria Eva. Dan yang kedua pujian dari anak-anak KPAR GKJW Jemaat Bedali dengan judul Mata Tuhan Melihat. Yang ketiga yaitu sambutan dari Majelis KRW Matius yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Riono. Dan acara yang keempat yaitu acara inti ibadah, dan yang ke acara kelima yaitu sambutan dari PHMJ yang nanti akan diwakili oleh Bapak Penatua Lestari. Dan yang kelima yaitu doa penutup dan menerima berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tata ibadah di malam hari ini. Dan menginjak acara yang pertama yaitu doa pembukaan. Untuk itu kepada Saudara Maria Eva dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji syukur bagi kemuliaan-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas genap cipta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya Bapa, kami berterima kasih atas segala pelayanan dan karya-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan dan penebusan kepada setiap kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kini Engkau telah kembali ke surga dalam kedamaian. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan ini. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati, Engkau membersamai setiap kami, sehingga kami dapat menjalani ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan seturut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita hadir di tengah-tengah kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, doa pembukaan telah disampaikan. Dan acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak KPAR GKJW Jemaat Bedali dengan judul Mata Tuhan Melihat.
Bapak Ibu, demikian tadi persembahan dari anak-anak. Nanti bisa dikembangkan lagi, lebih giat lagi untuk senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, cara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh wakil dari Majelis KRW Matius untuk Bapak Penatua Riono, dipersilakan. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu ingkang kinasih, ingkang dipun tresnani Gusti, saha tresnani Gusti. Ing mriki kula mboten wakile majelis kelompok nggih. Awit ingkang kagungan gawe menika warga Matius, tetes sedaya warga nggih. Majelis namung manut. Kula makili warga Matius ing pindah matur nuwun sanget dumateng Gusti. Dene punapa Gusti paring cuaca ingkang cerah. Sehingga kita ngawontenaken syukur mikratipun Gusti menika kanthi cuaca ingkang sae saged kelampan kanthi sae boten wonten udan. Ingkang kaping kalih kula matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu Majelis Pasamuan ingkang sampun kersa rawuh wonten ing syukur mikratipun Gusti ingkang dipun kawontenaken dening warga Matius. Kaniki Bapak Pendeta saha Ibu plus ajudanipun Pak Sokip, manajer nggih, manajeripun Pak Sokip. Matur nuwun sanget rawuhipun. Bapak Ibu yang kinasih, kawula Majelis Pasaman ingkang mapan ing KRW Matius menika ruas bingah sangat. Awit punapa acara menika saged kelampan. Sedayanipun menika saking kerja keras saking warga Matius. Kul sinangkul import repot ndakaken perayaan Paskah menika. Sejatosipun wonten ing pertemuan ingkang kaping pindah dinten Jumat menika acarane mboten ngeten iki. Sederhanae wong gak duwe dana, wong sing danane saka warga dhewe-dhewe. Panggunge ten mriku. Acarane. Rencanane ngoten niku. Injing kula ten mriki lho kok dibeabati sing duwe omah iki. Piye iki? Wah, abati ternyata lari-lari. Tibaknya los ya. Tapi kok lho, lagi anggarannya piye? Gampang itu. Wong dibongkar-bongkar dhewe, dusung dhewe, dipasang dhewe. Soalnya ya ora bayar ya wae dhewe. Kabeh wae dhewe. Pramila saged terlaksana kanthi endah menika awit nggih kerukunan kesepakatan saking wargane Matius. Lah kula atas nami Majelis Matius matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngawontenaken acara ingkang kados mekaten kala wau. Mekaten mbok bilih anggenipun warga Matius menika paring papan utawa pasugatan ingkang badhe katuraken mangke kurang lumesep manah panjenengan keluarga Matius nyuwun tuming samudra pangasami. Mekaten ingkang saya aturaken salajengipun kula aturaken sugeng nindakaken perayaan Paskah
Duh. Mikratipun Gusti. Mare ompong iki suarane kleru terus. Katen kang saged aturaken. Monggo. Nggih Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Bapak Penato Haryono, dan kita menginjak acara inti di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita ibadah inti, yaitu ibadah. Monggo Bapak Pendeta, kami persilakan. Nggih, selamat malam Bapak Ibu. Nggih, niki kula ningali sing ten wingking tinggal nggih. Nggih, krana nggih remang-remang syahdu nggih. Mari kita lanjutkan ibadah kita pada malam ini, mumpung jangkep niki menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nggih. Bapak Ibu diundang berdiri, mengondisikan genset tadi nggih ambekan riyen nggih. Iki tumbas bensin pun wangsul napa dereng nggih. Pun nggih. Nggih, Bapak Ibu kita lanjutkan, kita ulangi nyanyi Bilih Roh Suci nggih. Kita ulangi 2 kali sambil berdiri lagi nggih. Bilih Roh Suci nggih. Monggo. Suci makarya ing manah kula memuji Gusti ati sukarena awit Roh Suci sukarena kesang langgeng ayat dan selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Balik-balik ini Roh Suci. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci maring manah sukarena kesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita bersama berdoa, kita menyambut sabda Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pada malam ini boleh menghayati dan merayakan kenaikan-Mu di tempat ini. Dan terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk saling berjumpa dan menyapa. Terlebih kami pada malam ini akan kembali merenungkan sabda-Mu. Kami percaya sabda-Mu lah yang menuntun nurani kami untuk berjalan di tengah terang kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai pada malam ini, kami percaya juga Tuhan memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Amin. Bacaan pada malam ini terambil dalam kitab 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-42 sampai 49. 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-42 sampai 49. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan menggunakan Alkitab terjemahan edisi yang kedua. 1 Korintus 15 ayatnya 42 sampai 49 yang demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu. Dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang di surgawi. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, demikianlah pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan KPJ 136 bait yang pertama. Rahayu wong wediase. KPJ 136.
Selamat malam kembali Bapak Ibu. Tadi ada kendala di mana ada pemadaman yang tanpa kita ketahui. Kita melihat ketika tadi listriknya mati, ada yang lari ke belakang, ada yang menyalakan lampu di HP-nya, ada apa lagi? Ada yang menunggu, ada yang gupoh. Enten sing kecemplung. Oh, kecemplung juglangan, insiden ringan, artinya masih bisa teratasi. Saya melihat di sana ada yang membawa jurigen, terus kemudian ke sana, kemudian nyala. Nah, saya mikir sing tumbas bensin pun balik napa dereng lah. Bapak Ibu yang terkasih, artinya kan ketika listrik padam kita kan belum simulasi artinya. Mungkin ketika Bapak Ibu sebelum ibadah kita simulasi dulu. Artinya jika listrik padam Bapak Ibu harus bagaimana? Siapa yang lari ke belakang? Ternyata simulasinya otomatis. Ada yang bergerak ke belakang, ada yang beli bensin, ada yang berusaha menyalakan lampu supaya bisa terang. Artinya apa Bapak Ibu? Lah inilah kehidupan yang tanpa kita sadari. Listrik mati, manis-manis sedikit, rada asam. Berarti bukan masalah enak mana, tetapi adik Clarissa yang telah maju dan mencobanya. Artinya jika jenengan tadi sudah membayangkan bahwa ini adalah air putih, ya memang benar ini memang air putih, karena segelnya dibuka, karena diambil gambarnya. Artinya jenengan sudah membayangkan bahwa air ini ya jenengan sudah tahu, tetapi apa yang dirasakan oleh adik Clarissa ternyata seger, agak manis. Belum tentu kita merasakan air ini agak manis, ataukah ini berbeda dengan yang jenengan minum. Saya pun juga mencoba berpikir, apakah ini manis? Nanti saya coba di rumah. Terima kasih adik Clarissa, ini dibawa saja. Dua-dua saja lah ini. Tos dulu. Calon arsitek silakan duduk. Itulah Bapak Ibu mengapa kita perlu mencobanya. Tidak bisa kita hanya bisa melihatnya saja, kemudian kita menafsirkan atau menyatakan sesuatu tanpa ada bukti empirisnya. Maka adik Clarissa tadi yang kelas 4 SD sudah mencobanya, mencoba air yang pertama. Pertama jawabannya adalah manis. Wah, ini saya mikir, apakah salah mengambil? Ternyata ya tidak salah mengambil, hanya dibuka segelnya saja. Yang kedua mengatakan agak asam, seperti yogurt. Memang ada itu minuman yogurt. Saya beli di perempatan tadi. Karena itulah Bapak Ibu, ketika mencoba baru kita mampu memahami. Sebelum kita mencoba dan merasakan, kita tidak mampu menjelaskan, hanya menurut asumsi kita. Maka semua yang berasumsi itu kadangkala ya kurang baik. Belum apa-apa sudah berasumsi. Seperti ini, seperti itu, wah ini airnya putih, nanti ya biasa saja. Ternyata kan tidak ketika sudah merasakannya. Demikian juga yang dialami oleh orang-orang di Korintus ketika mereka mempertanyakan apakah bisa ada kebangkitan orang mati. Jika itu orang-orang Korintus adalah kita bertanya kepada Paulus, bagaimana rasanya kebangkitan orang mati? Bagaimana kebangkitan setelah kematian? Nah, ini kan pertanyaan yang sulit karena kita belum mengalami. Terus pun dijelaskan ngeten iki. Tetapi kita mencoba mendekati teks dari konteksnya pada waktu itu. Memang orang-orang Korintus, terutama di Korintus di surat yang pertama ini, bagaimana Paulus itu masih asing terhadap orang-orang di Korintus, sehingga kepercayaan kepada Paulus masih belum yakin. Maka itu mereka seringkali bertanya, apakah ada kebangkitan? Bagaimana rasanya kebangkitan orang mati?
Bagaimana kebangkitan setelah kematian? Meskipun kita belum mencobanya. Jika diajak untuk minum air tadi, ya kita angkat tangan untuk mencobanya. Kemudian jika kita ada pertanyaan, adakah yang mau mencoba kebangkitan setelah kematian? Pasti ya tidak akan ada yang ngacung. Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke dalam narasi surat Korintus yang pertama, di pasal ke-15 ini, bagaimana menurut Paulus menjelaskan kebangkitan orang mati. Saya baca di ayat 43. Yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Maka sebenarnya Paulus menggambarkan seperti benih sebenarnya. Benih itu ketika dikubur, ditanam, benih yang kecil itu ditanam, dialah yang hidup. Benih yang kecil kemudian ditanam, kemudian bisa tumbuh. Benih jagung, benih padi yang ditanam akan tumbuh. Mereka yang lemah, yang ditanam, yang dianggap lemah, justru itulah yang akan tumbuh dikuatkan. Maka ini gambaran Yesus sendiri. Ketika Yesus dilemahkan, dihina, justru itu yang dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa merefleksikan sesuatu yang bisa merasakan kelemahan diri, tak berdaya, justru itu yang akan dimuliakan. Yesus pun mengalami demikian ketika Yesus dilemahkan oleh manusia, kemudian Yesus harus mati, tapi toh Yesus akan dimuliakan. Begitu juga Paulus mengatakan kepada orang Korintus, jangan kita malu untuk mengaku kita lemah. Karena mengingat manusia itu berasal dari debu. Dalam narasi Korintus ada dua, bahwa manusia itu berasal debu, dan yang kedua adalah dari roh. Tadi dikatakan ada yang alami dan rohani, jasmani dan rohani. Manusia yang pertama itu dari debu, dan yang kedua dari surgawi, artinya roh kehidupan. Nah sekarang ini yang kita hidup, artinya apakah kita perlu mati dulu untuk merasakan kehidupan baru? Tidak. Artinya kita yang hidup ini seperti padi yang ditanam, seperti benih padi, benih jagung yang ditanam. Dan kita harus merasakan kebangkitan Yesus. Kita sudah merayakan kebangkitan Yesus dan kita merayakan kenaikannya. Bagaimana perasaan kita hingga sampai saat ini? Jika kita seperti benih, sudah tumbuh atau belum? Atau sudah tumbuh, sudah seberapa panjangnya? Itulah gambaran dalam surat Paulus kepada orang-orang di Korintus, supaya hendaklah kita sadar diri, melihat diri. Hidup itu atau kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan dunia. Maka kebahagiaan yang sejati itu bukan dari materi, tetapi di dalam diri. Belum tentu yang punya triliunan itu bahagia, belum tentu yang punya miliaran itu bahagia, belum tentu yang punya dunianya banyak, mungkin punya tanah yang banyak, bahagia. Mari kita sadari, kita yang lemah ini, kita merasakan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui surat Korintus ini, mari kita diajak untuk benar-benar melihat diri kita. Di tengah kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, supaya kita sadar kita manusia yang sebenarnya ya biasa, tetapi kita direngkuh oleh Tuhan sehingga dimuliakan. Tuhan hadir tidak saat luar biasa. Seringkali kan ketika di salam, terutama di anak-anak, bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Apakah Tuhan tidak hadir di saat biasa? Apakah hadir Tuhan di saat luar biasa saja? Tidak. Tuhan hadir itu tidak saat di luar biasa saja, tetapi di saat biasa. Ketika di salam, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saat ini kita sadar bahwa Tuhan hadir tidak saat
luar biasa saja. Tetapi di saat biasa saja Tuhan hadir. Maka berbahagialah kita yang saat ini tetap hidup. Kita mensyukuri kebahagiaan yang sejati yang datangnya dalam diri, bukan yang berasal dalam dunia. Ya, kita memang hidup dalam dunia, ya kita masih hidup berjalan bersama, tetapi ingatlah kebahagiaan sejati itu berasal dari diri, dari batin kita. Terlebih saat ini kita terus menyadari bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya, tetapi itulah yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Seperti benih yang tumbuhlah dalam kemuliaan Tuhan. Ya, ada lagu yang saat ini viral, ya. Judulnya apa? Ya? Iming-iming. Ya. Jenengan pasti mendengarkannya, ya, karena sering muncul dalam media sosial. Ya. Cinta siapa? Ya. Enten senggaane. Ya. Rindu siapa? Nah, sebenarnya kan sebuah lagu yang membicarakan tentang kehidupan juga. Cinta siapa? Kita mencoba jawabannya lah, cinta awakku dewe. Nah, ya, mencintai diri kita sendiri artinya kita merindukan diri sendiri. Jangan-jangan kita jarang rindu dengan diri kita, lupa diri kita untuk dibahagiakan, lupa diri kita untuk dicintai. Nah, ketika kita sudah mencintai diri kita dan merindukan diri kita akan merasakan kemuliaan Tuhan. Kita akan merasakan sukacita yang sejati. Kemarin dalam Paskah Pemuda di Wisma Yohanes di Posarang, bagaimana rekan-rekan pemuda ini mencoba menghayati sebuah kehidupan dengan mencoba game. Itu adalah satu telur yang dijatuhkan dengan ketinggian. Pak Sukep juga mengikuti, karena Pak Sukep ini terus mengikuti kegiatan jemaat. Kadang-kala saya juga mikir, wah ini kok lebih banyak datang ke gereja ketimbang saya. Masuk ke kantor gereja hampir setiap malam lah ini ya. Tentu jika mendapatkan penghargaan ini lebih tinggi daripada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak itu menjatuhkan telur. Ketika dalam logika kita, telur yang dijatuhkan itu pasti akan pecah. Dalam logika kita. Kemudian dipersilakan kepada pemuda berkumpul, berembuk per kelompok. Bagaimana supaya telur ini dijatuhkan tetapi tidak pecah. Kemudian berembuk. Kemudian ada yang melihat sandal. Sandalnya yang tebal, kemudian dibungkus dengan sandal, dengan kresek, dibungkus dengan plastik, dicoba dijatuhkan dan tidak pecah. Kemudian ada yang menggunakan bantal. Di sana ada tempat duduk, bantal yang biasanya digunakan untuk meditasi, diambil, dimasukkan di situ, kemudian digulung dengan beberapa bantal. Mungkin dalam pikiran mereka adalah supaya empuk. Ketika dijatuhkan, kemudian dicek, tidak pecah. Kemudian ada yang menggunakan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Sudah dibuntel, dimasukkan bekas aqua, dimasukkan ke dalam tas dan dijatuhkan. Ketika dibuka ternyata telurnya pecah. Artinya bukan masalah menang dan kalah, kita belajar dari sebuah kehidupan dalam sebuah persekutuan, bagaimana kita menjaga sebuah telur tadi. Telur itu ibarat persekutuan kita yang harus kita jaga. Piye carane ben gak pecah. Ada yang dalam berembuk tadi, ada yang dalam komunikasinya, ada yang memimpin, ada yang mengusulkan, ada yang ujuk-ujuk mengambil sandal. Artinya ada proses komunikasi. Ada yang pendapatnya tidak didengarkan. Wah, getun mau kata kayak bantal, jatuh kan yora pecah. Tapi mereka disadarkan bahwa menjaga itu lebih sulit daripada menciptakan. Kita yang hidup seperti ini, yang saat ini datang, mari kita jaga telur itu supaya kita tetap tumbuh dimuliakan oleh Tuhan. Kita menjadi
tumbuh benih yang tumbuh yang benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Nah, jika para pemuda generasi selanjutnya kita, mereka sudah mempelajari dan juga mencoba memikirkan persekutuan kita jangan sampai seperti telur yang pecah, tapi telur yang tetap terjaga. Meskipun dijatuhkan, meskipun dihantamkan, tetap terjaga. Karena semua berpikir untuk keselamatan, telur bukan pribadi dan pribadi. Maka yang dipikirkan adalah bersama-sama. Dalam ibadah minggu kemarin, saya memimpin ibadah sore. Jika masih mengingat, Bapak Ibu yang hadir ibadah sore di wilayah Bethlehem, ada satu ilustrasi yang jenengan ingat, yaitu balon. Balon yang berisi air dan balon berisi angin. Artinya jika balon berisi angin, jika didekatkan ke lilin, pasti akan meletus. Balon yang berisi angin, jika didekatkan kepada lilin, maka akan meletus. Kemudian balon yang berisi air, jika didekatkan ke lilin, maka tidak meletus. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Balon yang berisi air dan balon berisi angin, mana yang tidak pecah. Nah, kemudian saya mengajak berefleksi bagaimana kehidupan kita pun, kita menjadi balon yang berisi angin atau balon berisi air. Artinya jika kita berisi angin, mungkin kita sulit mengendalikan diri kita, gampang emosi, gampang mendahului, karena tak tahan menguasai diri kita. Balon yang berisi air tetap menyegarkan balonnya. Air itu akan melindungi balonnya. Maka air itu lebih penting untuk menyegarkan kehidupan kita. 40 hari tidak makan tetapi minum, kita masih bisa hidup. Tapi 1 hari kita tidak minum, hanya makan saja, kita bisa keseretan. Mari Bapak Ibu, kita menghayati bahwa kita dibangkitkan dan dimuliakan oleh Tuhan jika kita menyadari kita benih yang terus mau ditumbuhkan. Kita sadar akan keberadaan persekutuan kita untuk saling menjaga. Persekutuan dijaga, keluarga juga kita akan jaga. Mencintai dan rindu kepada diri kita, ya memang terus kita coba. Di dalam dunia yang kita kejar adalah kita bersyukur kepada Tuhan, mengejar sukacita bersama Tuhan. Jika dunia pun, jika Tuhan mengizinkan, menitipkan kepada kita, ya kita syukuri. Tapi jangan yang utama mengejar dunia. Apalagi nek minggu. Kalau minggu Bapak Ibu kemana? Minggu pagi kemana? Minggu enjang Bapak Ibu ten pundi? Ya minggu sore. Itu cara satu kita mengecek diri kita seberapa jauh kita tumbuh. Jika benih kita tumbuh, iman kita tumbuh, ya minggu pagi saya akan mengutamakan Tuhan. Minggu yang ibadah sore mengutamakan Tuhan. Mari ingatlah itu dan lihatlah benih dalam diri kita sudah seberapa tinggi benih itu. Dan mari kita jaga bersama-sama benih bersama persekutuan supaya kita merasakan sukacita dan kemuliaan. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Mari kita respon sabda Tuhan dengan nyanyian KPJ 339. Baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ibu denyo bingaken. KPJ 339.
sabarane dunya srana sekatrenan tulus acan katakan bedo sanggup tumita linimat linobaning sing rahmat. Baitnya yang kedua ibadahnya nemsaken samangga yen manungsa sabumi suci tantrem bahagia babagan siye Gusti kados baiknya yang ketiga Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyerahkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Terlebih saudara kita Bu Naning, saya mendengar tadi telah mengalami kecelakaan. Mari kita sama Pak Setio kita doakan supaya segera dipulihkan dan gabung bersama kita semua. Nyuwun tulung untuk Mbak Maria Eva untuk mendoakan syafaat kita, persembahan dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan melalui firman yang kami dengar ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, mampukanlah setiap kami untuk terus dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, di dalam kehidupan kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Dan juga dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Ya Bapa, kami teringat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum dapat hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Tio dan juga Ibu Naning yang Tuhan pada malam hari ini tidak dapat berkumpul bersama dengan kami, yang sedang mengalami lemah tubuh, dan juga Bu Naning yang sedang dalam masa
pemulihan karena kecelakaan yang terjadi pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau turut serta dalam kehidupannya melalui proses kesembuhan, obat-obatan yang dikonsumsi hingga perawatan medis yang didalami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan, Engkau menghapuskan segala penyakit yang ada dalam dirinya Tuhan. Sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kami. Kiranya Engkau mengetuk hati dan pikirannya, sehingga Tuhan kami dapat berkumpul bersama untuk terus bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Ini merupakan rasa ungkapan syukur kami. Dan kami menyadari Tuhan, apapun yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun Tuhan, kami memberikan dengan rasa sukacita. Kami mempersembahkan persembahan kami dengan segenap hati kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menerima. Engkau memberkati kepada setiap para pelayan-Mu yang mengelola persembahan. Biar kiranya Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terlebih Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Bapa, kami juga teringat bagi para pelayan-Mu di GKJW Jemaat Bedali. Mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga para pelayan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap pelayanan yang diberikan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang dilakukan melalui pelayanannya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Pun juga Tuhan, kami sebagai warga Jemaat Bedali Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, mampukanlah setiap kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami dapat menjadi teladan bagi sekitar kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak kami, yang dalam masa pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan setiap cita-cita, angan-angan yang diimpikan dapat terwujud dan terlaksana hanya oleh karena cinta kasih-Mu. Ya Bapa, kami juga tidak akan tinggal diam di tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami, mengiring setiap langkah kami, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan juga penuh dengan sukacita. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Maria Eva yang telah membawa doa syafaat kita pada malam ini. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Kita nyanyikan KPJ 178A. Bait yang pertama dan baitnya yang kedua 178A. Pasrah sumarah mring Gusti. Pasrah sumarah mring Gusti, pangayoman kang sejati, uripmu tansah rinimah, wit Gusti dungi siraman. Selamat
menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Sang Sumber Hikmat, Yesus Kristus Sang Sumber Keselamatan dan Kasih, dan Roh Kudus Sang Sumber Kebijaksanaan, menuntun dan menyertai kehidupanmu untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan selanjutnya saya serahkan kepada penata acara. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, acara demi acara kita telah usai di dalam rangkaian ibadah di malam hari ini. Acara selanjutnya masih ada, yaitu sambutan dari PHMJ yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Lestari. Untuk itu kami persilahkan, monggo Pak. Nggih, sepote kok mboten enten. Desipun namung nglunuh kemawon. Nggih, matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken Bapak Ibu ngaturaken sugeng dalu. Salam alaihem Bapak Ibu. Puji lan panuwun syukur kita ujahaken wonten ngarsanipun Gusti kita Yesus Kristus, awit saking katresnanipun ugi kawontenan kita ing wekdal menika awit saking berkah lan katresnanipun. Bapak Ibu, ing mriki kula sesulih saking majelis sing pelayan harian Majelis Jemaat Bedali. Ingkang kula hormati Bapak Pendeta Dalasan Ibu lan manajer saking Sukolimo Bapak Sukip, lan ingkang kula hormati Bapak Pinituwa Diaken Pasamuan Bedali, ugi Bapak Ibu warganing pasamuan ingkang kula tresnani. Nggih, kula ing mriki sesulih saking majelising pasamuan nggih ngaturaken sugeng dumateng kelompok Matius ingkang sampun nggih mrengeti mahargya dinten mekratipun Gusti kita Yesus Kristus. Mugi keluarga kelompok Matius dipun berkahi dening Gusti. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih kados menapa ingkang sampun kaaturaken dening Bapak Pendeta, njagi persatuan utawi kebersamaan nyawijining pasamuan menika mboten gampil. Nggih, njagi nyawijining pasamuan menika mboten gampil. Asring nggih tuwuh satunggaling perkawis ingkang mbok pilih salah sangka napa salah terka niku napa nggih? Salah persepsi ingkang nuwuhaken nggih menika ing antawisipun kelompok setunggal lan kelompok sanesipun menika mboten kados-kados mboten harmonis. Nggih, kados-kados mboten harmonis. Awit mboten kita selami, kita mboten mangertos namung prasangka kemawon ingkang kita utamekaken. Menika ingkang dadosaken kadang kala tuwuh nggih satunggaling manah ingkang boten sekeca. Nggih, kangge njagi menika pramila kados ingkang dipun aturaken dening Bapak Pendeta, monggo kita sami-sami nyicipi artosipun, kita sami-sami mangertosi perkawis setunggal lan setunggalipun lan perkawis kalau mau
mboten kita dadosaken satunggaling pemisah ananging saged kita tunggilaken dados pembanguning pasamuan kita lan saged ketawis nyawiji. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih kados ingkang sampun kedadosan rikala semanten rikala bulan kesaksian lan pelayanan. Niki ugi sampun ndungkap bulan kesaksian lan pelayanan ingkang kita lampahi. Rikala jalan sehat kula niki kula utik malih awit kirangipun komunikasi ndadosaken nggih sing kono ngene sing kene ngene lajeng sing kono ngono. Nggih. Kados-kados tuwuh wonten raos ingkang boten skeca. Menika awit kirang komunikasi kita ingkang kirang gathuk. Ya pramila ing taun menika kangge kita lumebet wonten ing bulan kesaksian lan pelayanan kita ngathukaken nggih panjangka kita, ngathukaken langkah kita, ngathukaken gegayuhan kita. Supados bulan kesaksian lan pelayanan menika mboten dadosaken berdah nanging ugi dadosaken malah dadosaken berkah tumrap kita sami. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, matur nuwun dumateng kelompok Matius ingkang sampun mandiri nggih kangge mrengeti dinten mikratipun Gusti nggih mboten ngutik kalian dana saking pasamuan saged mandiri. Mugi-mugi menika ugi dados tulodo tumrap kelompok sanesipun nggih mili dateng kelompok sanesipun saged nulodo menapa ingkang sampun dipun lampahi dening kelompok Matius ing mriki. Menawi tahun pengker nika nanggap jo kluthuk nggih. Niki kluthuke pundi niki kok mboten. Kok namung klitik-klitik. Nggih kluthuke mboten wonten namung klitik-klitik. Mbok bilih niki kawon tenan. Tahun ngajeng mbok bilih badhe wayangan niki. Nggih kangge kelompok Matius. Nggih mugi-mugi prengetan tahun menika nggih saged dipun lajengaken kangge prengetan Paskah utawi mikratipun Gusti ing taun salajengipun. Nggih pramila kula nyuwun pangapunten minangka sesule saking pelayan harian majelis jemaat mbok bilih anggenipun nganteni utawi anggenipun paring peladosan anggenipun nyiapaken keluarga kelompok Matius mrengeti mikratipun Gusti mboten dipun kanteni kanthi saestu nanging saged madeg piyambak. Nggih pramila kula nyuwun pangapunten ingkang agung minangka sesule saking pelayan harian majelis jemaat. Bapak Ibu mungkasi kangge sambutan kula wonten pantun ingkang mekaten niki menawi salah mengke saged dipun leresaken. Nggih. Wonten berkat dipun wadahi godhong jati. Kowe kirang banter niki senggakane. Cakep, ngoten lho nggih. Wonten berkat dipun wadahi godhong jati. Sip, nggih. Pupus napa niku? Waduh. Pupus jati. Warnanya merah. Nah, ngoten lho. Selamat untuk kelompok Matius di dalam memperingati kenaikanipun Gusti. Mugi pikantuk berkat dumateng kita sami. Amin. Nggih sinarno mboten tak cocok nggih dicocok-cocokne nggih. Panggah cocok.
Ya kula kinten mekaten sambutan saking kula wonten kirang langkungipun nggih kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Matur nuwun wekdal kula wangsulaken dhateng pranata adicara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah di ujung acara di malam hari ini dan acara yang terakhir yaitu doa penutup dan sekalian doa berkat. Untuk itu doa berkat kami mohon untuk Ibu Winarti. Ibu Winarti. Pak Yudi siapa? Oh, nggih. Nggih. Mohon maaf Bapak Ibu untuk doa syafaat yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh Pak Yudi Kristanto. Nggih. Untuk itu kami persilahkan, monggo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara yang selalu mengasihi Tuhan, mari kita tutup acara pada malam hari ini sekaligus kita berdoa untuk penerimaan berkat yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah surgawi, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengungkapkan rasa syukur kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkenan melihat kami di KRW Matius dan KRW Markus yang hari ini sudah melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir kami mengadakan ibadah pada malam hari ini, Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Terutama ketika kami mendengarkan kabar kesukaan dari Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kami yang sungguh luar biasa. Inilah kami Tuhan yang hanya mampu mengungkapkan rasa syukur kami atas pelaksanaan ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami juga akan menerima berkat-Mu, berkat yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kiranya berkat yang akan kami terima Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyucikan dan Tuhan pasti sudah menyiapkan kegunaan berkat yang akan kami terima ini. Kami juga teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang di luar sana, yang hari ini belum bisa menerima berkat seperti yang kami terima. Ajari kami Tuhan untuk tetap berperilaku seperti Tuhan ajarkan kepada kami dalam hukum kasih. Untuk kami bisa menyalurkan berkat kepada orang-orang yang hari ini belum menerima berkat seperti yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir, monggo, acara sudah usai, sekarang tinggal saatnya acara ramah tamah. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati sajian yang sudah disajikan oleh saudara-saudara dari kelompok Matius, diawali dari Bapak Ibu yang ada di depan. Monggo saling bergantian, nanti setelah dari sana kita kembali ke tempat semula. Dan mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai talentanya bernyanyi atau memuji dalam nama Tuhan, kami persilahkan untuk menyajikan talentanya. Monggo kita isi ramah tamah ini sambil menunggu Bapak Ibu menikmati sajian yang kami persiapkan untuk bisa menyumbangkan sebuah lagu yang luar biasa. Monggo.
aku ngantos punika Gusti pisusun kula sawetahé gesang jiwa lan raga wit kula tangkarke pondo kang ati kang langkung prayogi sinaos Gusti Gusti panuwun kula
Ning ati katon ra bisa
telah selesai di dalam acara demi acara untuk memperingati ibadah syukur kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di KRW Matius ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pribadi selaku pembawa acara, apabila dalam menyampaikan acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, semoga kita bisa ketemu lagi. Bapak Ibu bisa bernyanyi-nyanyi lagi. Monggo, los katanya ini tim bandnya katanya los.